أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم أسأل الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه علمنا وبه شيخنا سر النبي ولنبي سر سورة الفاتحة إلى حضرة النبي لجميع مشايخنا ولد خاتم والمسلم خبث من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات خليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والغادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادات في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وبرزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Yang ke-8 halaman 54 masalah sunnah yang diberesihi ya. Yang ke-8 yaitu janggut. Kata Imam An-Nakhai Mujarsidin ajibtu li rajulin akilin tawilil lihyati kaifa la ya'khudhu min lihyatihi fayaj'aluha baina lihyataini fa inna tawassuta fi kulli syai'in hasan. Artinya ajib aku, maksudnya aku rasa kagum ya kita. Kagum aku bagi seseorang laki-laki yang berakal orangnya yang panjang janggutnya. Nah, jadi di sini kagum melawan laki-laki yang berjanggut panjang. Yang panjang tadi yang pertengahan lah. Ada yang panjang model kayak bukan pendekar tuh ada. Betapa tiada mengambil ia daripada janggutnya itu, maka menjadikan akan dia antara dua dagunya. Nah, ya kalau janggut itu antara dua dagunya. Dagu nah sini aja kada yang terlalu sudah menjulur antara dua bahu narnya ke sini antara dua pinggang antara dua dintuhut ya, antara dua dagu nih aja janggut tuh itu. Dan karena pertengahan di dalam tiap-tiap sesuatu itu terlebih baik. Jadi disuruh pertengahan. Amun masih bibia misal orang tuh berpotensi aja berjanggut, cuma bilanya panjang sedikit, handapnya yang ke sini aja harus paling sajari aja, itu termasuk ke handapan. Padahalnya sanggupnya kayak ini. Bila lebih dari ini ke sini, termasuk kepanjangan pulang. Jadi pertengahannya itu yang lebih baik Sidin. Bermula makruh di dalam urusan janggut itu 9 perkara. Jadi urusan yang dimakruhkan bagi orang yang berjanggut tentang janggutnya itu 9 perkara. Jadi silakan berjanggut, cuma diperhatikan yang 9 ini ya kalau. Pertama, menghitamkan janggut yang putih. Janggut sudah putih. Artinya toha tuh ya kalau. Supan dipadahkan toha. Maka dihitam makannya janggut tadi karena menyerupai bagi orang yang muda. Dan yang demikian itu ditegahkan oleh Nabi SAW. Jadi dilarang, amun tujuannya hendak menyerupai yang muda aja, artinya supaya gagah di kita, supaya bebinian itu melihat ketujuh, mun bini kita melihat ketujuh ada apa nih itu, bini orang misalnya. Dengan kata Nabi, katanya khairu syababikum man tashabbaha bisyuyukhikum wa syarru syuyukhikum man tashabbaha bisyababikum. Artinya sebaik-baik orang muda kamu itu di antara kalian ada orang muda, maka sebaik-baik pemuda itu adalah orang yang menyerupai dengan orang tua kamu. Nah, maksudnya menyerupai orang tua itu akhlaknya kayak orang tua aja kita kalakuan itu. Nah, bukan yang mesti harus pakaian bang lah, cuma akhlak termasuk juga akhlak tuh bagian dari pakaian tadi. Nah, cuma yang ianya tuh akhlak, walaupun orangnya anum,
tapi akhlaknya kayak orang tua. Nah, itu bagus. Jadi sebaik-baik orang anom adalah yang orang yang tadi akhlaknya kayak orang tua. Dan sejahat-jahat orang tua di antara kamu yaitu seseorang yang menyerupai dengan orang yang muda. Kelakuan kayak kanak-kanak berarti tua sudah. Nah, itu sejahat-jahatnya. Tua sudah tapi kelakuan kayak kanak-kanak. Yang kayak umur 60, 70 masih seluar handap. Amun tika seluar handap ada apa ya lah. Nah, itu termasuk yang menyerupai kanak-kanak darahnya. Itu sejahat-jahat orang tua aja kita. Kata Imam Al-Ghazali, jadi orang tua ini disuruh banyak berdiam, arif, nah itu orang tua. Banyak memandang hikmah, nah, jangan terlalu banyak berpikiran, banyak bertawakal, banyak ridho, itu orang tua. Amun yang kada banyabaran, kada bertawakal, rasa kuat, nah itu orang anom, kada cocok. Kata Imam Al-Ghazali, bermula murad yang di dalam hadis itu, maksud murad yang dimaksud yang di dalam hadis itu dengan diserupakan orang muda dengan orang yang tua itu yaitu serupa pada kelakuan orang tua, ayolah, yang berakal. Bukan serupa akan tua pada memutihkan janggut. Nah, kali itu apa maksudnya? Ini pendapat Imam Ghazali lah. Nah, dan sabda Nabi, karena pada sebuah qaul mun kita rambut mun kita misalnya hirang, janggut hirang, berarti masih anom ya lah. Lalu diputihkan. Udah kayak menampakkan katuhaan, nah, bukan kayak itu maksudnya. Tapi maksudnya kelakuan yang kayak manuha kita itu. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-sawadu khidhabu ahlin nar. Artinya bermula menghitamkan akan janggut yang putih itu yaitu hinai ahlun nar. Arti ahlun nar penduduk neraka. Hinai itu artinya ya pacar aja kita. Pacar yang tangan. Nah, orang menyambat orang bari hinai, menyambat teman lagi orang masih hinai, kamu ini hinai ya lah. Nah, jadi mahitam makan rambut atau mahitam makan janggut nih sudah putih dihitam makan, itu seperti hinainya penduduk neraka. Dan pada satu riwayat yaitu al khidhabu bisawad khidabul kufar. Artinya bermula berhinai janggut dengan hitam. Arti berhinai tadi berpacar deh. Janggut dengan hitam padahal janggut seorang putih, itu yaitu hinai orang-orang kafir. Nah, itu. Dan karena inilah kata setengah ulama haram menghitamkan janggut yang putih itu melainkan karena parang sabil. Nah, jadi setengah ulama cuma yang mau tamatnya makruh malah. Yang paling utama tuh makruh. Kita nih putih janggut supaya nampak kayak orang anom, dihirang akannya besamir aja gitu ya, kalau rambut putih supaya bagus kelihatannya besamir. Usul apa hukum asal makruh. Tapi di sini padahal sebagian ulama mengadakan hukumnya haram. Nah, makruh kada bagus, haram makinnya. Nah, kecuali melainkan karena perang sabil. Arti perang sabil itu kita zaman berperang nih misalnya. Amun kita sudah tuha-tuha ketahuan di rambut putih. Jadi melihat putih-putih berarti juru musuhnya udah tuha-tuha, orangnya yang gampang aja kita kait genrabah aja. Nah, jadi kan supaya mengecoh penglihatan musuh, maka dasar bujur tuha kita nih misalnya yang dihadapi bukan yang guna-guna supaya kita nampak kayak anom lalu dihirangkan aja rambut. Nah, itu ada apa kalau perang nih tuh. Perang sabil itu mengelabui mengecoh penglihatan musuh. Waktu berperang ada apa-apa. Amun supaya dipadahkan orang supaya kita anom, nah itu nggak ada boleh. Amun perang sabil, nah boleh yang jadi ini tuh. Jadi kalau nyata masuk strategi perang, itulah kita dalam keadaan lemah kan bapak dah siap, ya Allah, itu strategi nernya. Bukan petinju tuh. Belinya dalam keadaan kuat, kisah lemahnya. Jadi yang musuhnya ini kan kada kurang waspada. Bah lemah juga aja, padahal kuat tak. Beliau sudah dalam keadaan lemah, lu kisah gagah padahal lemah. Atau trik petinju tuh. Sama kayak orang kita menghadapi musuh nih. Kedua, makruh memutihkan janggut yang hitam. Janggut nih hitam, artinya seorang ini anom ya. Diputihkan dengan belerang supaya kelihatan tua. Ini pun kada boleh juga. Papalingannya kenapa? Macam-macam caranya supaya dipedahkan orang kita nih orang zuhud. Matu anumnya memanuha sudah aja ada satu zuhud benar aja dari dunia misal loh. Atau kada boleh jono kayak itu.
Berarti kayak apa tuh? Yang bagus tuh seadanya, seadanya aja. Apa kayak biasa, itu pang kayak biasanya ya. Nah itu. Supaya kelihatan tuha, maka ditazimkan oleh orang akan dia. Lalu supaya orang hormati, ada boleh. Macam itu hormati sidin sudah tuhanya, ada boleh juga itu. Karena yang demikian itu ditegahkan oleh syara. Nah, dilarang juga. Ketiga, makruh mencabut uban daripada janggut. Janggut kita bahuban putih-putih dicabut tai. Nya kan sabilah dua bilah aja panghubannya tuh, ada banyak juga. Nah, ya, cabut tai misalnya, nah, itu makruh hukumnya. Haram enggak adalah makruh. Dan sesungguhnya menegahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam daripada mencabut uban itu dengan sabdanya. Jadi uban termasuk rambut lah, uban di rambut makruh dicabut. Ujar Nabi, huwa nurul mu'min, wasyaibu nurullah, waragbatu anhu ragbatun anin nur. Artinya bermula uban itu yaitu nur mukmin. Nah, jadi sebenarnya uban itu cahaya orang beriman, nur orang beriman. Dan uban itu nurullah, nurnya Allah. Nah, maksudnya ada pemahamannya panglah. Disebut nur bagi mukmin, maksudnya penglihatan kesadaran bagi hati yang beriman lawan Tuhan. Seorang sudah tuha, lalu timbul sadar bahwa seorang ini siap-siap bertaubat, siap-siap menghadapi akhirat itu maksudnya. Nah, sedangkan nurnya Allah itu maksudnya ya tadi, bila kita sudah umur di atas 40 biasanya beban bang biasanya. Nah, di situ kita siap-siap supaya memandang kepada melatih ikhlas ya kita, supaya memandang lawan kebaikan Allah aja lagi. Nah, itu batu pulang memandang bahwa selama kita hidup ini sudah 40 lebih umur, berapa sudah nikmat Tuhan yang dijulung ke kita. Nah, itu maksud nur Allah tuh. Jadi kita memandang kebaikan Allah itu maksudnya. Dan barang siapa benci daripada uban itu, niscaya benci akan nur. Nah, kada katuju lawan uban, berarti kada katuju lawan kesadaran menghadapi hari akhirat. Itu maksudnya. Nur itu deh. Melihat buhuban, sarik, sedih. Kada katuju Tuhan nih. Anak ibadakan anum aja terus. Nah, itu termasuk sarik lawan akhirat nadanya. Keempat, makruh mencabut segala janggut atau setengahnya. Nah, bejanggut ini orang yang memang dasar bejanggut dicabut seberataan, artinya hendak diampihi bejanggut di kita, atau separuhnya aja. Rambutnya tebal bagus janggutnya, wah ini musimnya kada bejanggut diampih. Kayaknya musim menurut tren ya, kalau misalnya makanya dulu ikal, wah ini kan rabunding pulang, lalu musim rabunding aja pulang. Nah itu modelnya janggutnya kada musimnya, kada mempatan musim orang. Nah, lalu mempati musim lalu ampih bejanggut. Misal itu makruh hukumnya. Haram enggak ada cuma makruh. Atau musimnya separuh janggut ada. Separuh misalnya mempati itu musim. Jadi rambut gitu juga kita jangan mempati musim tren lah. Kalau rambut semalam dibedakan makruh-makruhnya ya, kalau kada boleh lo. Cuma Nabi itu kalau urusan janggut sidin katuju mahandapi. Nah, mahandapi katuju. Jadi ada kalanya Nabi itu rambut ke sini bisa. Cuma mau lebih dari bahu kada bisa sidin. Jadi bila rabi pada bahu handapi sidin. Pernah juga yang inget sini gitu. Cuma pada dasarnya Nabi katuju menghadapi rambut gitu. Nah. Keempat, makruh mencabut segala janggut atau setengahnya sudah. Satu, karena datang hadis. Ini alasan pertama. Karena datang hadis daripada Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Nah, yang berpandir Sayyidina Umar dipadakan hadis. Kenapa? Karena yang diucapkan oleh para sahabat termasuk bagian dari hadis Rasulullah. Nah, hadis mauquf namanya. Al-Madinatu syahadatu man kana yunattipu lihiyatahu. Al-Madinatu syahadatu man kana yunattipu lihiyatahu. Artinya ujar Sayyidina Umar nih, bermula negeri Madinah itu jadi saksi pada hari kiamat akan seseorang yang mencabut akan janggutnya. Berarti waktu zaman Sayyidina Umar ada orang trennya katuju mencabut janggut. Lalu sarik Sayyidina Umar nih, Sayyidina Umar sarik sini memberikan warning lah. Sidin karasya lah, Sidin ini kota Madinah jadi saksi kena di hari kiamat orang-orang yang lagi di dunia mencabut janggutnya. Nah, gitu maksudnya.
Artinya kada ketujuh sidin, kada ketujuh Sin Umar, hakikatnya kada ketujuh Nabi. Karena sahabat itu tuh mengamalkan apa ujar Nabi. Kalimah makruh mengurangkan janggut daripada adat yang pertengahan. Nah, makruh hukumnya. Adat pertengahan kan seini. Dan nya seini kawah aja. Berpotensi aja tuh dan bagus saja labat saja. Dikuranginya sehingga seini aja. Makruh hukumnya. Nah, ya kalau dan melebihi akan dia pun makruh juga. Melebihi akan dia janggut daripada adat yang pertengahan, makruh juga. Adatnya seini, dilebihin aja seini. Nah, ini juga mengurangi kecerdasan tuh. Ya kalau. Nah, jadi makin panjang janggutnya, bahasa Banjarnya kasar makin bungol, dasar bujur. Namun kayak ini tadi kan melebihi pertengahan tadi. Ya kalau aji dasar kayak itu nih. Jadi janggut itu ausat pertengahan sini nah. Gitu. Makruh. Nah, jadi alasan ini supaya memujurakan yang orang-orang yang kada paham banyak menyalahkan ketua Bibin Odolo ya kalau. Nah, jadi kan makin panjang janggut makin bodoh ya kalau. Kenapa dasar bujur? Karena dia menggawi yang makruh. Kan adatnya di sini penyangakannya makruh, melihatkannya makruh. Orang yang selalu menggawi yang makruh berarti kada cerdas. Bujur kada? Nah. Karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairul umuri awsatuha. Nah, artinya bermula sebaik-baik pekerjaan itu pertengahan. Keenam, makruh menyisir janggut karena bercantik-cantik supaya dipuji oleh orang akan dia. Nah, jadi rambut itu dihias-hias, disisir, dirapiakan supaya orang memandahi kita orang yang ganteng ya kita. Nah, itu kada boleh jangan gitu. Karena itu apa? Termasuk bagian dari riya lah. Syirik yang samar aja kita. Ketujuh, makruh meninggalkan menyisir janggut, makruh juga. Tadi kan menyisir janggut makruh, tapi alasannya karena bercantik-cantik, kada boleh. Kalau yang meninggalkan menyisir, artinya kada menyisir janggut itu pun, lalu timbul berkusut-kusut jadinya, pina bejambak nang itu, pina kayak meruha. Nah, dijapai rasa tak ikuti lading tajam. Nah, itu makruh juga berkusut-kusut kayak itu supaya dikata oleh orang akan dia zahid atau saleh. Man itu aja sampai luar biasa lawan Tuhan. Ada ngurus dunia lagi, janggutnya kada tahu urus ujarhan. Itu pun makruh juga hukumnya. Nah, jadi makruh juga. Nah, jadi makanya kita nih hendak beribadah bungul ngalih kan batas salah aja terus ya kalau perasa bujur padahal salah. Kata Bishr Al-Khafi, ini seorang ulama besar, ulama tabi'ut tabi'in. Jersidin pilih yati syirkani. Tasrihuha li ajlin nas, itu satu. Yang kedua, wa tarkuha mutafattilatun li idhariz zuhdi. Mutafattilatun li idhariz zuhdi. Nah, yang kedua. Jadi di dalam janggut itu, artinya di dalam janggut itu ada dua kesyirikan, yakni yang samar, yang khafi, yang samar. Janggut ini ada dua masalah di situ yang syirik. Nah, jadi mun kada ilmu bisa tacabur ke masalah pertama atau tercabur ke masalah yang kedua di dalam janggut tadi nih. Mun kada ilmu, yaitu pertama riya. Nah, pertama menyisir akan dia karena dipuji oleh orang. Satu, riya lawan itu supaya dipandang manusia bagus, baik, tampan. Nah, itu gagah, itu termasuk riya naranya. Maka riya ini syirik yang samar. Satu. Yang kedua, meninggalkan akan dia, maksudnya kada menyisir sehingga berkusut-kusut. Itu pun termasuk riya juga karena menyatakan dia zuhud daripada dunia. Minta penilaian manusia juga sama. Jadi bagus-bagus bisa tersalah kalau minta penilaian manusia. Bajelek-jelek bisa tersalah juga kalau dasarnya minta penilaian manusia juga sama. Makanya yang ianya bukan penampilan, tapi hati yang bujur ya kalau.
Nah itu. Kadalapan makruh menilik kepada hitamnya janggut atau putihnya dengan tilik ujub. Tilik itu melihat rambut kita ini, janggut kita ini hirang, mencilang, hirang bagus, bicara minai, ya, kagum. Nah, ujub tuh kagum narannya. Nah, kagum atau ujub ada permulaan, ada sempurna ujub. Kalau masih permulaan ujub masih dihukumi makruh dalam ilmu tasawuf. Tapi kalau sempurna ujub itu yang disebut haram. Kalau kita kagum hanya dengan sesuatu yang lebih di diri kita, masih permulaan ujub, masih makruh. Belum sempurna ujub. Nah, arti sempurna ujub tuh kayak ini. Kita melihat janggut kita. Kagum, memang dasar bagus. Atau sebaliknya putih, bagus, putih mencilang. Kagum juga. Nah, itu masih makruh karena permulaan ujub. Menjadi sempurna ujub apabila kita sudah menganggap ini kelebihanku. Nah, lalu timbul rasa harat, rasa bagus. Nah, itu disebut ujub sempurna darahnya. Kalau kita melihat masih kagum aja hanya awal-awal ujub makruh. Tapi kalau sudah menganggap inilah kelebihanku, ini disebut ujub yang sempurna, haram hukumnya. Nah, jadi makruh jasidin. Dan menilik akan juzu segala badan. Nah, bukan hanya janggut saja. Wajah becaramin tadi hati janggut bagus, hitamkah putihkah bagus misalnya, timbul rasa kagum melawan diri. Nah, itu makruh. Dan termasuk juga menilik akan juzu segala badan. Juzu itu masih bagian dari badan. Misalnya kayak ini, nah, misalnya lah, mau aja. Pinta lu angsa aja. Misalnya protokol sini misal nih, nungkain nikah, misal boleh. Nah, itu makruh tuh hukumnya. Kalau kita kagum melawan kelebihan di diri, tapi kalau sudah merasa itu kelebihanku, itu ujub sempurna. Nah, dan segala perangai kayak itu juga. Kelakuan kita bagus, rasa kagum kita lawan kelakuan kita. Itu makruh hukumnya. Dan segala perbuatan dengan tilik ujub, seluruh perbuatan gitu juga kita pindah rajinan, rasul kita rasa kagum melawan diri. Itu berbahaya tuh. Makruh. Nah, yaitu dicela oleh syara. Nah, syari fikih pun melarang kayak itu. Lagi makruh terkadang membawa kepada haram. Ya ada bacaannya sini. Terkadang membawa kepada haram. Artinya bila dilihat akan jadi sempurna ujubnya, lalu jadi haram. Kesembilan harus. Arti harus tuh boleh saja. Nah, silahkan. Nah, biar orang bahasa Arab tuh monggo, jarang Jawa monggo. Biar kita mangga ya lah. Harus memirahkan janggut dan menguningkan akan dia. Tadi kan masalahnya mahitamakan dan memutihkan. Asalnya putih dihirangi, asalnya hirang diputihi. Itu makruh hurufnya tadi lah. Nah, ini lain lagi kisahnya. Ini mahabangakan dan menguningkan. Nah, karena jadi boleh saja memirahkan janggut jadi habang dan menguningkan akan dia janggut karena perang sabilillah supaya mahibah akan kufar. Nah, arti mahibah ini membuat orang-orang yang musuh kita tadi rasa takutannya gair, mau cukupin habang-habang aja, sakuai bakas darah musuh, bakas darah anak buahku aja. Nah, ya kalau paham lebihan kan gair nih orang melihat matu kuning-kuning jadi serjoko tuh kajiannya sok mengalur ke janggut ujar. Nah, ya kalau artinya kan kajian tuh sampai tak janggut, artinya tekan janggut siding bisa rabah kita. Jadi gair orang melihat. Nah, itu boleh aja kayak itu. Kalau sifatnya supaya mahibah akan kufar tadi. Maka jika tiada yang demikian itu, maka yaitu dicela oleh syara. Amun mahabangakan janggut atau menguningkan janggut, kadada alasan karena tadi itu dicela oleh syara. Nah, dan kata setengah ulama sunnah. Nah, ini pulang, ini pembahasan tersendiri pulang. Sunnah memerahkan janggut jikalau bukan karena mahibahkan akan kafir sekalipun, tetapi dengan kasat. Orang tadi memerahkan janggut tadi atau menguningkan bukan karena untuk mahibahkan orang kafir, kada, tetapi dengan kasat mengikut sabda Nabi SAW juga. Nah, jadi Nabi ini tuh pernah bersabda tentang urusan mahabangakan janggut dan menguningkan. Kita pernah melihat Habib Umar yang habang janggut sidin. Nah itu sunnah hukumnya kalau kasatnya mengikut sabda Nabi. Dan jangan mengkasatkan yang lain daripada itu. Nah, lain pada menurut Nabi ini jangan, dan jangan juga mengkasatkan yang lain daripada mahibahkan kafir tadi.
Nah, jadi dua alasan yang boleh kenapa menghabangkan janggut tadi. Pertama menghibahkan orang kafir tadi, atau yang kedua menuruti sabda Rasulullah, mengikut sabda Rasulullah. Dan sesungguhnya bersabda Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dengan katanya ajaran Nabi, as-sabratu khidabul muslimin wal hamratu khidabul mu'minin. Nah, artinya bermula mencelup janggut dengan warna kuning, dicelup dengan warna kuning, kita ini janar lah ya, kalau orang di sana ada tuh anunya, dengan sehingga janggut jadi kuning warnanya, yaitu pakaian bagi muslimin ya Nabi. Nah, dan mencelup janggut dengan merah itu yaitu pakaian bagi mukminin, pakaian bagi mukminin. Dan adalah mereka itu mencelup janggut merah itu dengan hinai, jadi menghabangi lawan pacar, hinai ya kita. Dan mencelup janggut kuning itu dengan kuma-kuma. Kuma-kuma itu jenis tanaman juga yang bila dianuakan menjadi kuning gitu tuh, dipirik kan, di parah banyunya dianuakan kasih jadi kuning, anggaplah janar ya kalau. Nah. Dan haram mencelup, nah jadi boleh itulah niatnya tadi kalau kita menuruti konsepnya menuruti sabda Nabi. Dan haram mencelup janggut yang putih dengan hitam. Nah, itu haram hukum asal. Haram hukumnya. Putih jadi hirang haram. Dan adalah setengah ulama mencelup janggut dengan hitam, janggutnya aslinya putih tadi dicelup sehingga jadi hitam karena perang Sabil. Dan yang demikian itu tiada mengapa dengan dia apabila benar niatnya karena memang perang Sabil. Ya kalau supaya tadi kelihatan nampak lebih muda, lebih gagah, lalu orang takutan misalnya beli aja nih tuh. Dan tiada ada di dalamnya itu hawa nafsunya. Amun daripada supaya bebinian melihat ketujuh misalnya itu kada boleh nih kayak hawa nafsu sebenarnya dan syahwatnya. Kenapa merah? Nah, penting lah. Tadi kan ada putih dihitamkan, ada hitam diputihkan. Itu hukumnya jelas aja lah. Ini ada juga dimerahkan, merah bukan putih bukan hitam. Dan dikuningkan, dan memerahkan dan menguningkan ini berlaku bagi tua dan muda. Bisa inya asalnya hitam dimerahkan atau dikuningkan, bisa asalnya inya putih janggutnya dimerahkan atau dikuningkan. Kenapa? Nah, merah dan kuning itu warna netral, jadi menghilangkan dua tadi kan. Tadi asalnya ada orang menghitamakan supaya nampak gagah, supaya nampak tampan, lalu riya narannya. Ada juga orang memutihkan supaya dipadahkan zuhud. Ya kalau artinya orang tua bahkan kada perlu disisir, lalu kayak kusut-kusut dipadahkan kada tahu lagi taurus. Artinya janggut yang kada taurus tapi urusan lain gitu nah. Urusan akhirat ya terus. Ada juga kayak itu. Jadi antara hitam dan putih ini kadang maulah hati kita tadi antara dua kesyirikan. Supaya lepas dari keduanya kuningakan atau habangakan. Nah itu maksudnya kenapa Nabi itu menghabangkan dan menguningkan supaya terlepas dari kesyirikan yang dua tadi. Paham lebih nih? Nah itu diantaranya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Ada sedikit waktu lah masalah tarawih. Jadi tarawih karena kita menghadapi tanggap darurat corona ya kalau. Jadi disuruh tarawih itu di rumah masing-masing. Jadi kita jangan salah pemahaman, salah pengertian. Pemerintah kadang melarang kita bertarawih, cuma melarang kita kerumunan orang banyak tadi. Nah, karena kerumunan orang banyak itu berpotensi menularkan atau tertular. Kita kada tahu apakah kita yang menularkan atau orang yang menularkan kita, kada tahu kita. Nah karena kada tahu maka kita mengurangi aktivitas yang berkerumun itu. Nah diantaranya bertarawih tadi, bukan melarang tarawih pemerintah itu, karena pemerintah itu bilanya menghimbau sesuatu itu dari ulama juga. Kada mau memutuskan seorangan. Nah lalu tarawih seorangan ini atau di rumah atau berjamaah dengan bini atau seorangan di rumah itu hasil aja juga artinya. Artinya tetap dapat pahala sunnah. Karena asal muasalnya memang tarawih itu sendiri-sendiri, asal muasalnya. Ya kalau nah, cuma zaman Sayyidina Umar aja yang disunah muakatkan pulang berjamaah supaya siar nih tuh. Nah, cuma karena kita situasi darurat, maka di rumah masing-masing atau di tempat masing-masing. Nah, maka kita kalau kita mengamalkan himbauan pemerintah itu berpahala. Jadi kita tarawih di rumah
mengerja tarawihnya berpahala, mentaati himbauan pemerintah pun berpahala. Jadi dua pahala di situ. Kalau situasi normal, kita menggawi tarawih berpahala, di masjid berjamaah berpahala, dua pahala juga. Jadi kita situasi yang saat ini keadaan normal tetap dapat dua pahala sebagaimana yang normal. Waktu normal dapat pahala dua, pahala bertarawih, pahala berjamaah. Karena tarawih itu sunat muakkad, berjamaahnya pun sunat muakkad. Nah, situasi keadaan normal tetap dapat dua pahala. Pertama, pahala bertarawih. Kedua, pahala mentaati himbauan pemerintah. Karena hakikatnya himbauan pemerintah, himbauan para ulama juga. Nah, itu penting kita ketahui, itu jangan mengaras-ngaras. Jangan mengaras-ngaras. Jadi jangan dikira kita mengikuti himbauan pemerintah itu kada berpahala, itu berpahala. Karena dalam Al-Quran wa ulil amri minkum. Ati Allah wa Rasul wa ulil amri minkum. Karena mustahil para ulama, para ahli pemerintah memutuskan menghimbau sesuatu kalau kada demi kemaslahatan bersama. Nah, itu penting banget kita pahami itu, nah jangan salah paham. Lalu tarawih saurangan caranya sama nang kaya cara kita berjamaah, bedanya kada ada lagi makmuman tetapi langsung adaan aja atau niatnya ringkas saja. Aku sembahyang tarawih, nggak situ bikin Allahu Akbar, sunat kada perlu disebut supaya ringkas saja nih lah, yang ringkas saja. Nah, Allah, waktu yang Allah bertakbir tulisan pertama tuh aku sembahyang tarawih 2 rakaat, kada perlu disebut sunnah, kada perlu disebut Allahu Akbar, di hati aku sembahyang tarawih. Karena sembahyang sunat tarawih, duha, tahajud itu cuma yang wajibnya dalam niatnya itu 2 aja, qasad dan ta'yin. Ta'arudnya pun kada wajib. Qasad tuh aku sembahyang apa? Tarawih. Tarawih nyata sunat sudah, jadi kada perlu disebut sunat lagi. Allahu Akbar, aku sembahyang tarawih. Jadi cepat kada sayang Allah, napa-napa dibuat itu. Jangan-jangan acan tak buat dosa kok. Nah, jadi Allahu Akbar, aku sembahyang tarawih, wis selesai. Allahu Akbar, aku sembahyang tarawih 2 rakaat ya. Salam, 2 rakaat salam. Kalau kita langsung 4 rakaat sekali salam, kada sah tarawihnya. Jadi 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam. Maksud kada sah itu kada kawa disepadakan tarawih. Jadi gugur menjadi sembahyang sunat mutlak narnya. Misalnya langsung 6 rakaat, biasanya kan terjadi kan harus langsung 4 rakaat, ya ada di sebagian masjid langsung 4 rakaat. Nah, tapi ini tuh masalah gawian orang, kita lana amaluna walakum amalukum, orang gawian orang, gawian kita juga. Jadi ujar Syekh Zainuddin Al-Malibari dalam kitab Fathul Mu'in dan diterangkan lagi oleh Syed Bakri Syata, pengarang kitab I'anatul Talibin, dipadahkan jadi tarawih itu wajib hukumnya 2 rakaat sekali salam. Buka kitabnya juz pertama di bagian akhir. Kalau kita sekolah di pesantren pasti tahu kitab I'anatul Talibin tuh, Sarah Fathul Mu'in. Kalau kada sekolah kada tahu. Nah, jadi 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam kayak itu hukumnya wajib. Kalau hendak dipadahkan tarawih. Kalau kita 4 rakaat sekali salam, nah, kada sah dipadahkan tarawih, tetapi gugurnya menjadi sunat mutlak. Kenapa? Karena tarawih itu khusus qiyamu Ramadan. Sedangkan sunat-sunat yang lain disebut qiyamul lail. Makanya disebut tarawih itu 2 syaratnya, diantaranya harus 20 rakaat. Kalau kurang dari 20 rakaat belum bisa disebut tarawih, cuma disebut qiyamul lail. Sunat mutlak biasa aja. Kada kau disebut qiyam Ramadan. Qiyam Ramadan atau tarawih ini tertentu ada tata caranya, 20 rakaat. Dan setiap 2 rakaat wajib sekali salam. Nah, ini mazhab kita Imam Syafi'i dan mazhabul arba'ah sama. Peraturannya yang kayak itu. Jadi kalau ada yang di luar dari peraturan yang ulun sambat itu kalau menurut keterangan dalam kitab I'anatul Talibin tadi, yang juz pertama di bagian akhir tadi, itu jatuhnya ke sunat mutlak. Kada termasuk, kada sampai ke derajat tarawih. Jadi misalnya ada tarawih 8 rakaat, silahkan kita bertoleransi aja masing-masing, gawi-gawi kamu, gawi-gawi aku.
Nah, cuma bagi kita yang bujur-bujur mengikut ajaran guru kita, guru di sekumpul, yang merasa beisi guru-guru yang pernah sekolah ya kalau yang beisi guru perguruan tuh, rasa-rasanya kada pernah guru-guru kita tuh memadahi kita atau mahuluakan kita 8 rakaat, rasanya kada pernah. Ya kalau, nah maka itu kalau merasa beisi perguruan, turutilah perguruan. 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sekali salam, 2 rakaat sampai 20 rakaat 10 kali salam. Tapi bagi orang yang hendak 8 rakaat, wes silahkan. Ya kalau, ya kita saling menghargai ya. Cuma penting kita himbau urusan itu tadi, urusan kita, bebuhan dalam pagar kita sendiri itu, nah jangan sampai umpatan ya kalau yang asalnya masjid kita 20 timbul jadi 8 umpatan narannya, padahal mulai sabah harinya 20 timbul tak ada 8 umpatan. Nah itu yang sangat disayangkan. Nah tapi kalau ada pihak-pihak lain yang 8 rakaat, kita bertoleransi. Mungkin mereka ada dalilnya, mungkin ya Pak, mungkin kita kada memastikan, cuma mungkin itu. Cuma sudah teliti pang di dalam kitab Madzhabul Arba'ah itu kada ada yang 8 tarawih itu. Maka ulun wani memadahkan tarawih 8 rakaat kada termasuk bermadhab, di luar dari Madzhabul Arba'ah. Sedangkan kita wasiat dari guru kita, guru sekumpul, bermadhab. Salah satu Madzhabul Arba'ah, misal Imam Syafi'i kah, Imam Maliki kah, dalam beramaliyah, dalam berpikih itu. Nah maka pikih kita Imam Syafi'i memadahkan tarawih itu 20 rakaat, 2 rakaat sekali salam. Sedangkan surahnya mun zaman Nabi Baharin itu surahnya mulai Al-Fatihah, mulai Al-Baqarah terus. Jadi mulai awal ayat Al-Quran terus sampai tamat. Jadi ada yang seminggu tamat Quran, ada yang 3 hari tamat Quran, ada yang sebulan tamat Quran. Amun kita kada kamu menuruti, maka para ulama pun ada menyusun sebagian yang bagus, yang surah-surah pendek nih tuh. Nah jadi memang kada boleh bang kita menentukan tarawih itu surahnya harus ini, memang kada boleh nih tuh. Kalau menentukan pasti itu bid'ah narannya, kada boleh juga. Cuma seandainya kita menentukan karena kita ketujuh surah ini kita gawin itu alasannya karena handap dan karena itu yang kita hafal, kada masalah. Apalagi di zaman kita, zaman yang kayak ini, zaman musim penyakit, mewabah, zaman keadaan sulit, maka menurut himbauan guru-guru kita yang bahari-bahari memadahkan bahwa kalau bisa dibanyakin membaca surah Al-Falaq dan surah An-Nas. Maka sangat bagus dibaca di sembahyang sunat tarawih itu surah pertama Al-Falaq, surah kedua An-Nas, biar ke 20 rakaatnya ada apa-apa. Kenapa? Alasannya 2. Pertama, ulun hendak mengambil fadilat 2 surah itu. Kedua, 2 surah itu aja yang ulun hafal. Nah pengalihnya lain pada itu ada hafal. Nah misal tuh boleh aja ada apa-apa itu. Nah itu surahnya. Nah itu jadi bagus benar tuh, nah yang Al-Falaq An-Nas itu dibaca. Sedangkan caranya kadang repot, kadang mbah tuntung salam tuh berdiri pulang Allahu Akbar, aku sembahyang tarawih. 2 rakaat salam berdiri pulang Allahu Akbar, aku sembahyang tarawih. Kada bersalawat ada apa-apa. Atau mau hendak bersalawat juga supaya nyamuk baugahan yang kita benyaring nyala. Misalnya waktu berdiri itu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi ujar bini Allahumma shalli wa sallim alaihi jamaah. Misalnya jamaah lawan bini, ayo aja. Itu aja kadosa yang wal khalifatul ula. Kadosa itu. Ini pertama kita kada hafal juga ya kalau. Nah. Jadi langsung ya imbah salam berdiri, sambil berdiri baca salawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, tambahannya tuh. Allahumma shalli wa sallim alaihi, ujar anak misalnya. Nah, kayak itu Jadi mudah aja menggawin itu. Nah jadi ulun memadahkan kita menggawi sembahyang sunat tarawih di rumah, bapahala menggawi sembahyang sunat tarawih, dan bapahala dengan mentaati himbauan pemerintah dapat 2 pahala. Nah itu penting kita tahu tuh.
Supaya jangan sampai kita marah rugi juga ada berjamaah aja. Kada ada rugi, malah tetap dapat 2 pahala tetap. Kada ada rugi. Maka niatnya itu banyak, ta'amanu 'alal birri wa taqwa. Jadi kita saling tolong menolong. Pemerintah berusaha untuk sesuatu yang sedang targetkan oleh pemerintah, kita pun menolongnya juga dengan cara yang seperti itu. Nah, ya kalau kita ini perlu kita penting kita tahu lah. Kita ini menolongi pemerintah pintangan mengobati corona kada juga. Adalah kita menolongi rumah sakit, menolongi segala macam kada juga ya Allah. Menolongi dana sebagai mengobati orang punya corona kada juga. Kada ada andil kita untuk menolongi itu nah. Kada ada. Maka satu barang cara menolongi kita tuh maasi. Dengan maasi, dengan menurut apa ujian pemerintah itu bagian dari cara menolong kita dengan pemerintah. Nah, itu. Nah, mungkin cukup sampai di situ, wallahu alam. Kita baca ratibul atas lah. الفاتحة إلى حضرة الحبيب سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه ومن والاه إلى روح سيدنا الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس براتب الشيخ علي بن عبد الله برسول من روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله عن رسولهم وفرعهم أن الله يتغشاه من الرحمة والمغفرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء بالأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه
بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله عز الله سبحان الله جل الله سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة
غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حمله على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين